Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang tengah malam saat aku pergi ke dapur mengambil minum, dengar suami, pelakor dan mertua, besok kita jual rumah ini, dan usir istrimu yang bodoh itu. Tetapi saat pagi tiba mereka teriak histeris. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, jarum jam dinding di ruang tengah tepat menunjuk ke angka 2. Suasana rumah terasa begitu sunyi, hanya menyisakan suara detak jam yang konstan dan desau angin malam yang sesekali mengetuk kaca jendela. Aku, Monik, terbangun dengan tenggorokan yang terasa sangat kering. Rasa haus yang tak tertahankan memaksaku untuk beranjak dari tempat tidur, meninggalkan kehangatan selimut demi seteguk air di dapur. Sambil berjalan berjinjit agar tidak menimbulkan suara, aku melintasi lorong remang-remang yang menghubungkan kamar tidur utama dengan area dapur. Rumah ini adalah saksi bisu dari 5 tahun pernikahanku dengan Mas Hendra. Rumah yang kubangun dengan tetesan keringatku sendiri dari hasil merintis usaha catering, jauh sebelum Mas Hendra mendapatkan posisinya yang nyaman seperti sekarang. Namun, langkahku mendadak terhenti tepat di dekat pembatas ruang makan. Sayup-sayup, aku mendengar bisikan dari arah dapur yang temaram. Ada cahaya lampu temaram yang memantul di lantai marmer. Jantungku berdesir. Siapa yang masih terjaga di jam seperti ini? Aku melangkah lebih dekat, menyembunyikan tubuhku di balik pilar kayu yang besar. Dari celah yang ada, aku bisa melihat 3 orang sedang berkumpul mengelilingi meja makan. Mereka adalah Mas Hendra, suamiku, ibu mertuaku, dan seorang wanita muda berpakaian modis bernama Sle, yang selama ini kukenal sebagai rekan kerja Mas Hendra yang sering bertamu dengan alasan urusan bisnis. Kamu yakin semua berkasnya sudah beres, Hendra? Jangan sampai ada celah sedikit pun. Suara ibu mertuaku terdengar berbisik, namun nadanya penuh dengan ketegasan yang dingin. Tidak ada lagi kelembutan seorang ibu yang selama ini ia tunjukkan di depanku. Sudah, Bu. Semua dokumen balik nama sertifikat rumah ini sudah selesai diproses atas nama Hendra. Monik terlalu percaya padaku. Dia menandatangani semua berkas yang kuberikan sebulan lalu tanpa membaca detailnya. Dia pikir itu hanya berkas izin pelunasan pajak usaha. Jawab Mas Hendra dengan kekahan sinis yang membuat dadaku seketika terasa sesak. Seolah pasokan oksigen di sekitarku lenyap seketika. Tanganku peluk erat di dada, mencoba menahan gemetar hebat yang mulai menyerang seluruh tubuhku. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Namun aku memaksakan diri untuk tidak bersuara. Sle, wanita yang selama ini bersikap begitu manis dan menghormatiku sebagai istri atasannya, menyandarkan kepalanya di bahu Mas Hendra sambil tersenyum manja. Lalu, kapan kita mengeksekusi rencana ini? Aku sudah lelah harus terus bersembunyi dan berpura-pura bersikap sopan pada wanita itu. Mas Hendra mengusap rambut Sle dengan penuh kasih sayang. Pemandangan yang seketika menghancurkan seluruh sisa kepercayaan dan rasa cintaku padanya. Sabar, sayang. Hanya tinggal beberapa jam lagi. Ibu mertuaku kemudian menimpali dengan suara yang penuh kebencian yang tak lagi disembunyikan. Besok kita jual rumah ini, dan usir istrimu yang bodoh itu. Ucapnya tanpa belas kasihan sedikit pun. Setelah dia pergi, kalian berdua bisa segera menikah dan menempati apartemen baru yang sudah kita persiapkan dari hasil penjualan rumah ini. Mendengar kalimat itu, duniaku serasa runtuh. Air mata mengalir deras membasahi pipiku tanpa suara. Pegangan tanganku pada pilar kayu mengerat hingga buku-buku jariku memutih. Rasa sakit, kecewa, dan amarah bercampur menjadi satu, bergemuruh di dalam dada. Mereka yang selama ini kurawat, kuhormati, dan kupenuhi segala kebutuhannya, ternyata sedang merancang belati untuk menusukku dari belakang. Namun, di tengah badai emosi yang berkecamuk, sesuatu di dalam diriku tiba-tiba bangkit. Rasa sedih yang mendalam perlahan berubah menjadi sebuah ketetapan hati yang dingin dan tajam. Aku tidak boleh hancur begitu saja. Aku bukan wanita bodoh seperti yang mereka pikirkan. Sambil menahan napas, aku mundur perlahan dengan langkah yang sangat hati-hati. Aku membatalkan niatku untuk mengambil minum.
Aku kembali ke kamar dalam kegelapan, menutup pintu dengan sangat rapat, lalu menguncinya dari dalam. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap lurus ke depan dalam kegelapan malam yang pekat. Otakku bekerja dengan cepat, menyusun setiap detail rencana balasan yang rapi. Jika mereka mengira fajar esok hari akan menjadi akhir dari penderitaanku, maka mereka salah besar. Aku akan memastikan bahwa esok pagi justru akan menjadi awal dari mimpi buruk mereka yang paling mengerikan. Aku melirik jam dinding yang kini menunjukkan pukul 3 pagi. Masih ada waktu beberapa jam sebelum matahari terbit. Dengan tenang, aku mengambil ponselku dan mulai menghubungi beberapa nomor penting, mengaktifkan jaringan dan aset yang selama ini kusimpan rapat-rapat tanpa sepengetahuan suamiku. Malam itu, di dalam kamar yang sunyi, Monik yang lembut dan penurut telah tiada. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang siap mempertahankan apa yang menjadi haknya. Aku memejamkan mata sejenak, mengatur napas, dan menunggu pagi tiba dengan ketenangan yang mencekam. Fajar menyingsing dengan lambat, mengikis kepekatan malam yang mencekam. Semburat cahaya matahari pagi mulai menembus celah gorden kamarku, memantulkan garis ragis cahaya di atas lantai. Aku, Monik, masih terduduk di tepi ranjang dengan posisi yang sama seperti beberapa jam lalu. Mataku terasa panas karena sama sekali tidak terpejam, namun pikiranku justru terasa sangat jernih dan tajam. Gemetar di tubuhku sudah hilang, digantikan oleh ketenangan yang dingin. Aku berdiri, melangkah ke kamar mandi untuk membasuh muka. Menatap pantulan diriku di cermin, aku menarik napas dalam-dalam. Hari ini, Monik, tunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya bodoh. Bisikku pada diri sendiri. Aku merias wajahku tipis-tipis untuk menyembunyikan rona pucat akibat kurang tidur, lalu mengenakan pakaian rumah tangga yang biasa aku pakai. Tepat pukul 6 pagi, aku membuka pintu kamar dan berjalan menuju dapur. Suasana rumah masih sepi, namun aku tahu, di balik pintu kamar tamu, ibu mertuaku dan Mas Hendra mungkin sedang tersenyum puas menanti runtuhnya duniaku. Dengan tenang, aku mulai menyeduh kopi hitam kesukaan Mas Hendra dan menyiapkan teh hangat untuk ibu mertua. Aku sengaja bersikap biasa saja, seolah-olah obrolan keji di jam 2 malam tadi tidak pernah terjadi. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Mas Hendra muncul dengan kemeja rapi, tampak sangat segar dan penuh percaya diri. Di belakangnya, ibu mertua menyusul dengan senyuman yang terkesan dipaksakan. "Pagi, Monik," sapa Mas Hendra. Suaranya terdengar begitu hangat dan penuh perhatian, sebuah kepalsuan yang kini membuat perutku mual. Ia berjalan mendekat dan mencoba mengusap bahuku. Aku memaksakan sebuah senyuman manis, menahan diri agar tidak menepis tangannya. "Pagi, Mas. Ini kopinya sudah siap." "Ibu, ini teh hangatnya," kataku dengan nada suara yang selembut biasanya. Ibu mertua duduk di kursi makan, menatapku dengan pandangan menilai yang sinis, seolah sedang melihat orang asing yang sebentar lagi akan ditendang keluar. "Kamu rajin sekali pagi ini, Monik. Kebetulan, setelah sarapan, ada hal penting yang ingin Ibu dan Hendra bicarakan denganmu. Ini soal masa depan keluarga kita," ujar ibu mertua dengan nada yang sengaja dibuat berwibawa. "Oh ya, Bu? Soal apa?" tanyaku, berpura-pura penasaran sambil menatap piring-piring di meja. Mas Hendra berdeham, meminum kopinya sedikit lalu menatapku lekat-lekat. "Nanti saja setelah sarapan, Monik. Oh ya, pagi ini mungkin akan ada beberapa tamu yang datang ke rumah. Teman-teman kantorku. Sekalian ada urusan bisnis penting. Kamu tidak keberatan, kan?" "Tentu saja tidak, Mas. Rumah ini selalu terbuka untuk tamu-tamumu," jawabku tenang. Di dalam hati, aku tersenyum sinis. Aku tahu persis siapa tamu yang dimaksud. Mereka bukan teman kantor, melainkan pihak pembeli rumah dan notaris gadungan yang sudah mereka siapkan untuk mengeksekusi pengusiranku, termasuk Sele yang mungkin sudah bersiap merayakan kemenangannya. Mereka tidak pernah tahu bahwa panggilan telepon yang kulakukan pada pukul 3 pagi tadi telah mengubah seluruh alur permainan ini. Waktu terus berjalan, menciptakan ketegangan yang kian memuncak di dalam dada. Setiap detik terasa begitu lambat dan mengintimidasi.
Tepat pukul 8 pagi, suara bel rumah berbunyi dengan nyaring. Mas Hendra langsung berdiri dengan tergesa-gesa. Wajahnya tampak sangat bersemangat. Nah, itu mereka pasti sudah datang. Ibu, ayo kita sambut di depan, ajak Mas Hendra. Ibu mertua pun bangkit dengan senyum kemenangan yang tak lagi bisa ia sembunyikan dari wajah keriputnya. Sebelum melangkah ke ruang tamu, Mas Hendra berbalik menatapku. Monik, ikutlah ke depan. Bawa berkas-berkas yang ada di dalam laci meja kerjaku, dan bersiaplah untuk mendengarkan keputusan kami. Aku mengangguk patuh. Baik, Mas. Aku akan segera ke depan. Saat mereka berdua berjalan menuju pintu depan dengan langkah angkuh, aku menarik napas dalam-dalam. Aku berjalan menuju laci meja kerja, mengambil map yang mereka maksud, namun aku juga mengeluarkan sebuah map kain berwarna merah yang selama ini kusimpan di tempat rahasia yang paling aman, bukti asli kepemilikan mutlak atas seluruh aset, serta rekaman transaksi ilegal yang diam-diam dilakukan Mas Hendra menggunakan nama perusahaanku. Dari ruang tamu, terdengar suara tawa renyah Sele yang baru saja datang, bergabung dengan Mas Hendra dan ibu mertua. Mereka terdengar begitu yakin bahwa hari ini adalah hari kemenangan mereka. Aku berjalan perlahan menuju ruang tamu, menggenggam erat berkas di tanganku. Langkahku mantap, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Ini adalah saatnya tirai sandiwara dibuka, dan aku akan membiarkan mereka memulai pertunjukan yang sebenarnya akan menghancurkan mereka sendiri. Ruang tamu yang biasanya terasa hangat kini mendadak berubah atmosfernya menjadi begitu dingin dan kaku. Di atas sofa kulit berwarna coklat tua, Mas Hendra duduk dengan tegak, mengapit Sele yang pagi itu tampil sangat mencolok dengan gaun berwarna merah menyala. Di sisi lain, ibu mertua duduk dengan dagu terangkat, memandang sekeliling ruangan seolah-olah tempat ini sudah sepenuhnya menjadi miliknya. Di hadapan mereka, duduk dua orang pria parubaya mengenakan setelan jas rapi. Berdasarkan dokumen yang mereka bawa, aku tahu mereka adalah calon pembeli rumah ini dan seorang oknum yang mengaku sebagai notaris. Aku, Monik, melangkah masuk ke dalam ruangan dengan ritme yang sengaja kubuat tenang dan anggun. Kedua tanganku mendekap dua buah map yang berbeda warna. Map biru berisi dokumen palsu yang mereka siapkan, dan map merah yang menjadi kartu as milikku. Ah, ini dia Monik. Mas Hendra membuka suara begitu melihatku. Nada suaranya berubah drastis. Tidak ada lagi kehangatan palsu seperti saat sarapan tadi. Yang terdengar kini hanyalah nada dingin, penuh kepuasan yang arogan. Duduk. Monik, ada hal yang harus segera kita selesaikan hari ini juga. Aku mengambil tempat di kursi tunggal yang berada di sudut, agak terpisah dari mereka semua. Aku meletakkan map biru di atas meja kaca, sementara map merah tetap berada di pangkuanku, tersorot samar oleh cahaya lampu gantung. Ada apa, Mas? Kelihatannya serius sekali, sampai-sampai Mbak Sele juga ada di sini sepagi ini. Tanyaku dengan nada selembut mungkin, memancing mereka untuk mengeluarkan taringnya lebih cepat. Sele melempar senyum sinis yang syarat akan rasa merendahkan. Ia tidak lagi repot-repot bersikap sopan seperti hari-hari biasanya. Tentu saja aku harus ada di sini, Mbak Monik. Mulai hari ini, segalanya akan berubah. Kurasa Mas Hendra harus segera memperjelas posisimu di rumah ini. Ibu mertua langsung menyahut tanpa membuang waktu. Ia mengetukkan jemarinya ke atas meja dengan tidak sabar. Tidak usah bertele-tele, Hendra. Cepat katakan pada istrimu yang bodoh ini, supaya dia tahu diri dan segera berkemas. Bentak ibu mertua, matanya menatapku penuh kebencian yang mendalam. Mas Hendra berdeham, lalu mendorong selembar kertas ke hadapanku. Monik, singkat saja. Rumah ini sudah resmi beralih kepemilikan atas namaku sejak sebulan lalu berdasarkan berkas yang sudah kamu tanda tangani. Dan hari ini, rumah ini telah resmi kujual kepada bapak-bapak di depan kita ini. Uang mukanya sudah masuk ke rekeningku. Ia menjeda kalimatnya, menatapku dengan pandangan meremehkan yang amat sangat. Jadi, aku minta kamu segera mengemas barang-barangmu. Hubungan kita selesai sampai di sini. Aku akan mengurus perceraian kita secepatnya. Kamu tidak punya hak 1% pun atas rumah ini maupun aset-asetku yang lain. Suasana mendadak hening. Mas Hendra, ibu mertua,
dan Sele menatapku dengan senyum kemenangan yang mengembang di wajah mereka. Mereka pasti mengira aku akan menangis histeris, bersujud di kaki Mas Hendra, atau memohon belas kasihan agar tidak diusir dari rumah yang kubangun sendiri ini. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Aku perlahan menarik sudut bibirku, membentuk sebuah senyuman tipis yang semakin lama semakin lebar, hingga akhirnya aku terkekeh pelan. Suara kekahanku bergema di ruang tamu yang sunyi, membuat senyum di wajah mereka seketika membeku. "Kenapa kamu malah tertawa? Kamu sudah gila, ya?" seru ibu mertua. Wajahnya berubah tegang melihat reaksiku yang sama sekali di luar perkiraan. "Mas Hendra," panggilku dengan suara yang amat tenang, namun syarat akan penekanan yang mengintimidasi. Aku membuka map merah di pangkuanku dan mengeluarkan selembar kertas tebal berhologram resmi. "Apakah kamu benar-benar yakin kalau dokumen yang kutandatangani sebulan lalu itu adalah berkas balik nama rumah ini?" Mas Hendra mengerutkan kening. Rasa percaya dirinya mulai goyah. "Apa maksudmu? Jelas-jelas itu surat kuasa mutlak dan penyerahan aset." Aku menggeleng pelan, lalu melemparkan dokumen dari map merah ke atas meja, tepat di hadapan kedua pria berjas yang menjadi calon pembeli. "Silakan diperiksa, tuan-tuan. Sertifikat asli rumah ini masih atas nama saya, Monique Amalia. Dan dokumen yang suamiku bawa itu adalah dokumen perusahaan cateringku yang sudah lama mati, yang sengaja kubah formatnya. Tanda tangan yang kububuhkan di sana sengaja kubuat berbeda dari spesimen tanda tangan resmiku di bank maupun di badan pertanahan." Jelasku dengan artikulasi yang sangat jelas. Wajah Mas Hendra seketika berubah pucat pasi. Ia menyambar kertas yang kulempar dan membacanya dengan tangan yang mulai gemetar hebat. Tidak mungkin. Kamu bagaimana bisa?" "Bukan hanya itu, Mas," lanjutku, kini menatap Sele dan ibu mertua bergantian. Tatapanku begitu dingin hingga membuat Sele refleks memundurkan tubuhnya. "Semua aliran dana yang kamu gunakan untuk membayar uang muka apartemen barumu dengan Sele, dan semua perhiasan yang ibu pakai saat ini, semuanya ditarik dari rekening perusahaan yang secara hukum berstatus atas nama saya. Di dalam map ini, ada bukti penggelapan dana jabatan yang kamu lakukan selama 3 tahun terakhir." Kedua pria berjas yang tadinya duduk tenang langsung berdiri dengan wajah panik. "Tunggu dulu. Jadi rumah ini statusnya sengketa dan ada unsur penipuan?" "Wah, kami tidak mau ikut campur. Hendra, kembalikan uang muka yang sudah kami transfer sekarang juga, atau kami bawa masalah ini ke jalur hukum," seru salah satu pembeli dengan nada tinggi. Suasana ruang tamu yang tadinya penuh dengan keangkuhan, dalam sekejap berubah menjadi kekacauan yang mencekam. Mas Hendra menatapku dengan mata melotot tak percaya, sementara keringat dingin mulai bercucuran dari pelipisnya. Tepat pada saat ketegangan itu mencapai puncaknya, terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras dari arah depan. Suara itu begitu berwibawa dan menggelegar, membuat semua orang di dalam ruangan seketika menahan napas. Suara ketukan di pintu depan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan penuh penekanan. Setiap ketukan bagaikan pukulan godam yang meruntuhkan sisa-sisa keangkuhan di wajah Mas Hendra, ibu mertua, dan Sele. Atmosfer di dalam ruang tamu menjadi begitu pekat oleh rasa panik yang menjalar cepat. Aku, Monique, berdiri dengan tenang dari kursiku. Sambil merapikan sedikit lipatan pakaianku, aku berjalan melewati Mas Hendra yang masih mematung menatap lembaran kertas di tangannya dengan bibir yang bergetar. "Biar aku yang buka pintunya. Mas, kasihan tamu kita sudah menunggu lama," ucapku datar, menyelipkan nada sarkasme yang membuat wajah ibu mertua kian pias. Begitu pintu depanku buka, 3 orang pria bertubuh tegap dengan seragam dinas kepolisian dan 2 orang petugas dari pengadilan negeri sudah berdiri di sana. Di belakang mereka, tanpa asisten hukum pribadi yang kuhubungi pukul 3 pagi tadi, Pak Baskoro, berdiri dengan tas kerja kulitnya yang tebal. "Selamat pagi, Ibu Monique. Kami datang sesuai dengan laporan resmi dan permohonan eksekusi darurat yang diajukan melalui kuasa hukum Anda," ujar salah seorang petugas kepolisian dengan suara bariton yang tegas. "Selamat pagi, Pak. Silakan masuk. Semua orang yang Anda cari ada di dalam," jawabku sambil memberikan jalan dengan sopan. Langkah kaki para petugas yang mantap dan tegas menggema di atas lantai marmer,
seolah mengiringi lagu kematian bagi rencana busuk yang disusun suamiku semalam. Begitu para petugas kepolisian dan Pak Baskoro melangkah masuk ke ruang tamu, Sele langsung bangkit dari sofa. Wajahnya yang tadi merona merah kini memutih bak kertas. Moni, apa-apaan ini? Kenapa ada polisi di sini? Teriak Mas Hendra. Suaranya melengking tinggi, pecah oleh rasa panik yang tak lagi bisa ia bendung. Ia mencoba berdiri, namun lututnya tampak lemas hingga ia nyaris terjatuh kembali ke sofa. Pak Baskoro maju satu langkah, membuka tas kerjanya, dan mengeluarkan beberapa lembar surat resmi berstempel hukum. Selamat pagi, Saudara Hendra. Saya selaku kuasa hukum dari Ibu Monik Amalia, ingin menyampaikan bahwa hari ini, atas nama hukum, seluruh aset berupa rumah ini, rekening bank atas nama perusahaan catering, serta kendaraan yang Anda gunakan, telah dibekukan dan disita sementara oleh pihak pengadilan terkait dugaan kasus penggelapan dana dan penipuan dokumen. Ibu mertuaku yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba berdiri dan menunjuk wajahku dengan jari yang gemetar hebat. Kamu keterlaluan, Monik. Kamu menjebak suamimu sendiri. Kamu menantu durhaka. Hendra itu suamimu. Berani-beraninya kamu memperlakukan kami seperti ini. Teriak ibu mertua dengan suara histeris. Pekikannya melengking memenuhi seluruh sudut ruangan. Saya tidak menjebak siapapun, Ibu. Jawabku, menatap langsung ke dalam manik mata wanita yang semalam mengataiku bodoh itu. Tatapanku begitu tajam hingga membuat kalimat makian yang hendak ia lontarkan tertahan di tenggorokan. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Dan bukankah semalam ibu sendiri yang berkata dengan sangat jelas di dapur? Besok kita jual rumah ini, dan usir istrimu yang bodoh itu. Apakah ibu lupa? Mendengar kalimat itu keluar dari mulutku, Mas Hendra, ibu mertua, dan Sele seketika terperanjat. Mata mereka membelalak sempurna, menyadari satu fakta yang sangat mengerikan bagi mereka. Aku telah mendengar setiap detail rencana mereka sejak tengah malam tadi. Kak, kamu mendengarnya? Bisik Sele dengan bibir yang mendadak keluh. Ia melirik ke arah tas mewah di sampingnya, mencoba meraihnya dengan maksud untuk menyelinap pergi. Namun, petugas kepolisian dengan sigap menghalangi langkah Sele. Saudari Sele, Anda juga diharapkan tinggal di tempat. Berdasarkan bukti mutasi rekening dan rekaman yang diserahkan oleh Ibu Monik, Anda diduga kuat terlibat sebagai penadah dana penggelapan serta pemalsuan dokumen otentik. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Ini semua urusan Hendra. Aku tidak mau dipenjara. Sele berteriak histeris. Tangisnya pecah seketika. Wanita yang semalam begitu manja dan angguk di depan suamiku, kini menjerit-jerit sambil mencoba melepaskan diri dari pegangan petugas. Ia menangis sejadi-jadinya. Penampilannya yang modis kini berantakan oleh air mata dan keputusasaan. Melihat selingkuhannya menjerit, Mas Hendra mencoba meraih kakiku, bersujud di atas lantai marmer yang dingin. Monik, maafkan aku. Aku hilaf. Tolong cabut laporannya. Monik, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku berjanji akan berubah. Ratapnya dengan suara yang serak, mengiba dengan sangat menyedihkan. Aku mundur satu langkah, menghindari sentuhan tangannya yang kini terasa menjijikkan bagiku. Sudah terlambat, Mas. Kesabaranku sudah habis sejak kamu menyerahkan berkas palsu itu sebulan lalu, dan rasa hormatku sudah mati total saat mendengar ucapan ibumu tengah malam tadi. Dua orang calon pembeli rumah yang sejak tadi menyaksikan kekacauan itu langsung bergegas pergi setelah memberikan kartu nama mereka kepada polisi sebagai saksi, tidak ingin terlibat lebih jauh dalam lingkaran kriminal keluarga ini. Ruang tamu yang megah itu kini dipenuhi oleh gema teriakan histeris ibu mertua yang meratapi nasibnya. Jengkelnya jeritan Sele yang menolak dibawa, serta tangisan penyesalan Mas Hendra yang sia-sia. Pagi yang mereka rancang untuk menjadi hari pengusiranku, justru berubah menjadi pagi yang menyeret mereka ke dalam jurang kehancuran. Suara sirine mobil polisi perlahan menjauh, memecah keheningan kompleks perumahan yang mulai beranjak siang. Teriakan histeris ibu mertua, jeritan panik Sele, dan ratapan penyesalan Mas Hendra kini lenyap, meninggalkan gema yang perlahan memudar di dalam rumah mewah ini. Rumah yang beberapa jam lalu terasa seperti medan pertempuran yang mencekam, kini mendadak kembali sunyi. Namun,
Kali ini sunyinya terasa berbeda. Ada rasa lega yang begitu lapang merayap di dalam dadaku. Aku, Monique, masih berdiri di tengah ruang tamu. Kedua tanganku yang tadinya menggenggam erat map merah, kini perlahan mulai mengendur. Aku mengembuskan napas panjang, melepaskan seluruh beban berat yang sempat menghimpit dada sejak tengah malam tadi. Pak Baskoro, kuasa hukumku yang setia mendampingi sejak awal, berjalan mendekat sambil merapikan sisa-sisa berkas di atas meja kaca. Semua berjalan sesuai rencana, Ibu Monique. Pihak kepolisian sudah mengamankan semua barang bukti, termasuk berkas palsu yang dibawa oleh oknum notaris gadungan tadi. Rekening pribadi saudara Hendra dan Sele juga sudah resmi dibekukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Aku membalikkan badan, menatap pengacara parubaya itu dengan senyuman tulus. Senyuman pertama yang benar-benar lepas dari hatiku hari ini. Terima kasih banyak, Pak Baskoro. Jika bukan karena respons cepat Bapak di sepertiga malam tadi, saya mungkin sudah kehilangan rumah ini. Ini sudah menjadi kewajiban saya, Ibu Monique. Anda adalah wanita yang sangat tegar. Tidak banyak orang yang bisa tetap tenang dan berpikir jernih saat mengetahui dikhianati secara keji seperti itu, ujar Pak Baskoro penuh rasa hormat. Ia kemudian berpamitan untuk segera menyusul ke kantor polisi guna mengawal proses pembuatan berita acara pemeriksaan, BAP. Setelah Pak Baskoro dan tim hukumnya pergi, aku melangkah perlahan mengitari setiap sudut rumah. Aku menatap sofa tempat mereka merancang pengusiranku, lalu berjalan ke arah dapur, tempat di mana aku berdiri dalam kegelapan dan mendengar kalimat kejam dari ibu mertua yang mengataiku bodoh. Di atas meja dapur, cangkir kopi hitam Mas Hendra dan teh hangat ibu mertua masih tergenang, utuh tak tersentuh. Mereka terlalu sibuk merayakan kemenangan semu hingga lupa mencicipi hidangan terakhir yang kubuat dengan status sebagai istri di rumah ini. Dengan gerakan mantap, aku mengambil kedua cangkir itu lalu menuangkan isinya ke dalam wastafel. Biarlah segala kepahitan dan kepalsuan masa lalu larut bersama air yang mengalir. Aku melangkah menuju kamar utama, membuka lemari pakaian yang besar. Di sana, setengah bagian berisi pakaian Mas Hendra yang rapi. Tanpa ragu, aku mengambil sebuah koper besar yang usang dari atas lemari. Satu persatu, aku memasukkan seluruh pakaian dan barang-barang milik Mas Hendra ke dalam koper tersebut. Aku tidak berniat menyimpannya, juga tidak berniat membakarnya. Aku hanya ingin membersihkan setiap jengkal ruang ini dari jejak orang yang telah menghancurkan kepercayaanku. Saat sedang merapikan pakaian, mataku tertuju pada sebuah bingkai foto pernikahan kami yang terpajang di dinding kamar. Di dalam foto itu, aku dan Mas Hendra tersenyum begitu bahagia dengan gaun putih dan setelan jas hitam. Dulu, aku mengira senyuman itu adalah simbol cinta sejati. Kini, aku sadar itu hanyalah topeng awal dari sebuah rencana keserakahan. Aku mengambil bingkai foto tersebut. Tidak ada air mata yang menetes. Rasa sedihku sudah habis terbakar oleh amarah dan ketegasan malam tadi. Dengan perlahan namun pasti, aku melepas foto itu dari bingkainya, melipatnya menjadi dua, lalu memasukkannya ke dalam tumpukan baju di dalam koper. Perjalananmu di rumah ini sudah selesai, Mas. Bisikku lirih pada keheningan kamar. Hari pun mulai beranjak sore ketika aku selesai merapikan seluruh isi rumah. Koper-koper milik Mas Hendra kini tertata rapi di dekat pintu depan, bersiap untuk diambil oleh perwakilan keluarganya nanti, karena dia dipastikan tidak akan kembali ke rumah ini dalam waktu yang sangat lama. Aku berjalan menuju teras depan, duduk di kursi rotan sambil memandang langit sore yang perlahan berubah warna menjadi jingga keemasan. Angin sore berembus lembut, menerpa wajahku dan membawa rasa damai yang sudah lama tidak kurasakan. Pernikahanku memang kandas dengan cara yang tragis, dan dikhianati oleh orang-orang yang kuanggap keluarga adalah luka yang mendalam. Namun, aku tidak merasa kalah. Pagi ini, aku berhasil membuktikan bahwa kebaikan dan kelembutan seorang istri bukan berarti sebuah kebodohan yang bisa diinjak-injak. Aku berhasil mempertahankan harga diriku, hak-hakku, dan masa depanku. Mulai besok, babak baru kehidupanku sebagai Monique yang mandiri, kuat, dan merdeka akan dimulai. Tanpa ada lagi kebohongan, tanpa ada lagi pisau di balik punggung. Aku menarik napas dalam-dalam, menyambut fajar baru yang bersih di dalam hidupku.
Matahari sore perlahan-lahan tenggelam di balik cakrawala, meninggalkan gemburan warna keunguan yang menenangkan di langit. Aku, Monique, masih setia duduk di kursi rotan teras depan. Di samping kakiku, 3 koper besar berisi pakaian dan barang-barang Mas Hendra bergeming kaku. Mereka seperti monumen kecil dari puing-puing masa lalu yang kini sudah siap dipindahkan dari hidupku. Sebuah mobil sedan hitam parubaya berhenti tepat di depan pagar rumah. Dari dalam mobil, keluar Pak Danu, paman dari Mas Hendra yang selama ini terkenal paling bijaksana dan tidak pernah ikut campur dalam intrik ibu mertua. Wajah pria tua itu tampak diliputi rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam ketika melangkah masuk ke halaman. "Sore, Monique," sapa Pak Danu dengan suara baritonnya yang serak. Beliau memandang 3 koper di teras, lalu menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. "Paman sudah mendengar semuanya dari kantor polisi. Paman, atas nama keluarga besar, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan Hendra dan ibunya. Kami benar-benar tidak menyangka mereka bisa sekeji itu padamu." Aku berdiri, menyambut Pak Danu dengan senyuman santun dan mengangguk pelan. "Sore, Paman. Terima kasih sudah mau datang. Paman tidak perlu meminta maaf, karena ini bukan kesalahan Paman. Mas Hendra dan Ibu sudah memilih jalan mereka sendiri, dan sekarang mereka hanya harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum." Pak Danu menghela napas panjang, menepuk pundakku perlahan. "Kamu wanita yang luar biasa cerdas, Monique. Paman bangga kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Barang-barang Hendra akan Paman bawa sekarang. Semoga kamu bisa segera menata kembali hidupmu." Dengan dibantu oleh sopirnya, Pak Danu menaikkan koper-koper tersebut ke dalam bagasi mobil. Saat mobil itu bergerak menjauh dan hilang di tikungan jalan, aku merasakan sebuah kebebasan mutlak yang belum pernah kurasakan selama 5 tahun terakhir. Seolah-olah, setiap energi negatif yang sempat mengurung rumah ini ikut terbawa pergi bersama mobil itu. Malam pun tiba. Aku mengunci pintu pagar dan pintu depan dengan rapat, lalu melangkah ke ruang tengah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, aku tidak perlu sibuk mondar-mandir di dapur menyiapkan makan malam yang rumit demi menyenangkan hati ibu mertua yang selalu mengkritik masakanku, atau menunggu Mas Hendra yang kerap pulang larut malam dengan aroma parfum wanita lain yang menempel di pakaiannya. Aku memutuskan untuk memesan makanan kesukaanku lewat aplikasi daring, sesuatu yang dulu jarang kulakukan karena ibu mertua selalu menuduhku sebagai istri yang boros dan malas jika tidak memasak sendiri. Sembari menunggu pesanan datang, aku membuka laptop di ruang kerja. Layar monitor menampilkan grafik dan data keuangan perusahaan cateringku yang sempat terbengkalai karena aku terlalu fokus mengurus urusan rumah tangga dan menyokong karir Mas Hendra. Berkat ketegasanku memblokir akses rekening perusahaan tadi pagi, dana segar ratusan juta rupiah yang sempat coba digelapkan oleh Mas Hendra kini telah aman kembali ke dalam posisinya. "Ini bukan akhir, Monique. Ini adalah awal dari kejayaanmu yang sempat tertunda," bisikku pada diri sendiri, menatap deretan angka yang kini sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Ponselku yang tergeletak di atas meja bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari Pak Baskoro. Beliau mengabarkan bahwa pemeriksaan awal terhadap Mas Hendra, ibu mertua, dan Sele telah selesai. Ketiganya resmi ditahan karena bukti-bukti yang kami serahkan terlampau kuat dan tidak bisa disanggah lagi. Pengacara itu juga menambahkan bahwa Sele sempat histeris lagi di dalam sel karena tidak terima fasilitas mobil mewah yang selama ini ia pamerkan ternyata dibeli dari uang hasil penggelapan yang sah milikku, dan kini mobil itu sudah disita oleh negara. Aku membaca pesan itu tanpa gejolak emosi yang berarti. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, pun tidak ada rasa kasihan. Mereka menabur angin, dan kini mereka harus siap menuai badai yang mereka ciptakan sendiri. Setelah menikmati makan malam dalam ketenangan yang magis, aku berjalan menuju kamar tidur. Aku mengganti sprei tempat tidur dengan kain baru berwarna putih bersih yang masih beraroma harum sabun cuci. Aku mematikan lampu besar, menyalakan lampu tidur yang temaram, lalu merebahkan tubuhku di atas kasur yang empuk. Malam ini, tidak ada lagi rasa haus yang memaksaku terbangun di tengah malam. Tidak ada lagi bisikan jahat di balik dinding dapur yang dingin. Aku memejamkan mata dengan hati yang damai, siap menyambut hari esok dengan kekuatan penuh sebagai seorang Monique yang baru. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden,
menghangatkan permukaan spray putih bersih yang baru kuganti semalam. Aku, Monique, membuka mata dengan perasaan yang sangat segar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bangun tidur tanpa rasa cemas yang menghantui, tanpa bayang-bayang ketakutan akan penilaian buruk dari mertua, dan tanpa rasa curiga pada suami yang kerap menyembunyikan ponselnya. Pagi ini, duniaku terasa begitu lapang dan bersih. Aku beranjak dari tempat tidur, melangkah menuju dapur dengan ritme yang santai. Tidak ada lagi ketergesaan karena takut terlambat menyiapkan sarapan mewah untuk orang-orang yang tidak tahu cara berterima kasih. Aku menyeduh secangkir teh kamomil hangat, lalu membawanya ke meja makan, meja yang 2 malam lalu menjadi saksi bisu rencana keji mereka. Sambil menghirup aroma teh yang menenangkan, aku membuka tablet untuk memeriksa email. Sebuah pesan masuk dari manajer operasional cateringku, Mbak Marni. Selama setahun terakhir, Mbak Marni berjuang sendirian menjaga roda bisnis tetap berputar sementara aku sibuk menjadi istri penurut yang terkekang. Selamat pagi, Bu Monique. Saya baru mendengar kabar mengenai masalah hukum yang menimpa Pak Hendra dari berita lokal pagi ini. Saya dan seluruh tim catering ikut prihatin, namun di sisi lain, kami siap mendukung penuh apapun keputusan Ibu selanjutnya. Kami merindukan kepemimpinan Ibu di kantor. Membaca pesan itu, sudut bibirku terangkat. Ada kehangatan yang menjalar di dadaku. Ternyata, di saat orang-orang yang kuanggap keluarga memilih untuk menikamku dari belakang, orang-orang yang bekerja denganku justru menunjukkan loyalitas yang tulus. Aku segera membalas pesan tersebut, mengabarkan bahwa mulai besok pagi, aku akan kembali memimpin perusahaan secara langsung dan merancang strategi ekspansi bisnis yang sempat tertunda. Tepat pukul 10 pagi, bel rumah berbunyi. Aku berjalan ke depan dan mendapati seorang kurir membawa sebuah buket bunga lili putih yang besar beserta sebuah surat resmi. Bunga itu dikirim oleh rekan bisnis cateringku, sebuah perusahaan penyelenggara acara, wedding organizer, besar yang selama ini menjadi mitra utama kami. Aku membawa buket bunga itu masuk dan meletakkannya di vas kaca ruang tamu. Bersamaan dengan itu, sebuah panggilan video masuk ke ponselku. Itu dari Pak Baskoro, pengacaraku. Selamat pagi, Ibu Monique. Maaf mengganggu waktu istirahat Anda. Sapa Pak Baskoro begitu wajahnya muncul di layar. Selamat pagi, Pak Baskoro. Sama sekali tidak mengganggu. Bagaimana perkembangan di sana? Tanyaku, mengatur posisi duduk di sofa. Pak Baskoro membetulkan letak kacamatanya sebelum menjelaskan dengan nada profesional. Hari ini berkas gugatan cerai resmi Anda terhadap Saudara Hendra sudah selesai saya daftarkan ke Pengadilan Agama. Mengingat adanya unsur tindak pidana penggelapan dan penipuan yang saat ini proses hukumnya sedang berjalan di kepolisian, proses perceraian ini diprediksi akan berjalan jauh lebih cepat. Hendra tidak memiliki dasar hukum sedikit pun untuk menuntut harta Gonogini, apalagi rumah yang Anda tempati saat ini. Aku mengangguk puas. Lalu, bagaimana dengan keadaan mereka di tahanan, Pak? Pak Baskoro menghela napas pendek. Ada seulas senyum tipis di wajahnya. Saudara Hendra tampaknya mulai menyadari konsekuensi perbuatannya. Dia terus menangis dan memohon agar bisa bertemu dengan Anda untuk meminta maaf secara langsung. Sementara ibunya, ibu mertua Anda, masih sering mengamuk di dalam sel karena tidak terbiasa dengan fasilitas yang ada. Dia terus-menerus menyalahkan Sele sebagai penyebab kehancuran ini. Dan Sele sendiri, dia sibuk mencari pengacara. Namun tidak ada yang mau mengambil kasusnya karena bukti keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen sudah terlalu mutlak. Mendengar laporan itu, aku hanya menarik napas dalam-dalam. Saya tidak berniat menemui Mas Hendra atau ibunya. Pak, biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Apapun yang mereka alami sekarang adalah buah dari apa yang mereka tanam sendiri. Pilihan yang sangat bijaksana. Ibu Monique, fokuslah pada pemulihan diri dan bisnis Anda. Dukung Pak Baskoro sebelum mengakhiri panggilan. Aku meletakkan ponsel di atas meja, lalu berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman rumah. Di luar, kelopak bunga mawar yang kutanam sendiri beberapa bulan lalu mulai bermekaran, memperlihatkan warna merah yang pekat dan kuat di bawah terik matahari. Aku mengusap kaca jendela dengan ujung jariku. Pengkhianatan mereka memang sempat menggoreskan luka yang sangat dalam,
Tetapi luka itu kini telah menjelma menjadi perisai yang membuatku jauh lebih kuat. Rumah ini tidak lagi menjadi tempat penuh kepalsuan. Hari ini, dengan langkah yang mantap dan kepala tegak, aku, Monique, resmi menutup buku masa lalu yang kelam dan bersiap menuliskan cerita baruku sendiri. Pagi ini, suasana di area parkir kantor pusat Amalia Catering tampak jauh lebih hidup dari biasanya. Kelopak mata matahari yang baru saja terbuka menyiram gedung berlantai 2 itu dengan cahaya keemasan. Aku, Monique, menghentikan mobilku tepat di slot parkir khusus direktur. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan aku hanya mengawasi bisnis ini dari balik layar rumah yang penuh tekanan. Hari ini aku kembali dengan setelan blazer formal berwarna biru dongker yang rapi dan elegan. Aku berkaca sejenak pada spion tengah, merapikan sedikit tatanan rambutku. Tatapan mata di cermin itu bukan lagi tatapan wanita yang kebingungan di dapur pada jam 2 malam. Ini adalah tatapan seorang wanita yang memegang penuh kendali atas hidupnya sendiri. Begitu aku melangkah melewati pintu kaca utama, Mbak Marni dan belasan karyawan kantor sudah berdiri berjejer. Mereka tidak sedang bergosip tentang berita miring mantan suamiku yang sempat viral di koran lokal, melainkan menyambutku dengan senyuman lebar dan sebuah tepuk tangan hangat yang spontan. Selamat datang kembali memimpin secara langsung, Bu Monique. Ucap Mbak Marni dengan mata yang berkaca-kaca, menyerahkan sebuah papan klip berisi agenda kerja hari ini. Terima kasih semuanya. Jawabku dengan suara yang lantang namun tetap ramah. Terima kasih karena tetap menjaga tempat ini dengan baik selama saya berhalangan. Mulai hari ini, kita akan bekerja 2 kali lebih keras. Ada banyak target besar yang harus kita capai tahun ini. Langkah kakiku terdengar mantap saat menaiki tangga menuju ruang kerja utamaku. Begitu membuka pintu, aroma wangi kayu cendana langsung menyambutku. Ruangan ini bersih tanpa debu, menandakan Mbak Marni selalu merawatnya dengan baik. Aku duduk di kursi kebesaranku, menyalakan komputer, dan langsung tenggelam dalam tumpukan laporan keuangan serta proposal kerjasama dari beberapa hotel berbintang. Di tengah kesibukan memeriksa berkas, ketukan di pintu membuyarkan konsentrasiku. Mbak Marni masuk dengan wajah yang sedikit bimbang, membawa sebuah amplop coklat berlogo Pengadilan Agama. Maaf mengganggu, Bu. Ini ada surat pengantaran dari kurir pengadilan. Ujar Mbak Marni dengan hati-hati. Aku menerima amplop tersebut dengan tenang. Terima kasih, Mbak. Kamu bisa kembali ke depan. Setelah pintu tertutup kembali, aku merobek segel amplop tersebut. Di dalamnya terdapat lembaran putusan resmi dari hakim. Karena Mas Hendra saat ini berstatus sebagai tahanan atas kasus penipuan berat dan penggelapan, majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang kuajukan secara fair stake atau tanpa kehadiran tergugat. Dokumen di tanganku menegaskan bahwa secara hukum agama dan negara, aku bukan lagi istri dari Hendra. Hubungan fiktif yang menyiksaku itu kini telah resmi diputus hingga ke akarnya. Aku meletakkan lembaran putusan itu di atas meja. Ada helaan napas panjang yang keluar dari mulutku, seolah-olah sisa-sisa debu masa lalu yang mengganjal di paru-paruku akhirnya luruh sepenuhnya. Tidak ada air mata, tidak ada rasa sesal, hanya ada rasa syukur yang membuncah. Ponselku bergetar di atas meja. Nama Pak Baskoro tertera di layarnya. Aku segera menggeser tombol hijau. Selamat pagi, Ibu Monique. Saya yakin Anda sudah menerima surat dari pengadilan. Sapa Pak Baskoro dari seberang telepon. Iya, Pak. Baru saja saya baca. Terima kasih atas kerja keras tim Bapak. Balasku tulus. Sama-sama, Ibu. Oh ya, ada satu perkembangan dari pihak kepolisian. Kuasa hukum dari saudara Hendra sempat menghubungi saya lagi. Mereka memohon agar Anda bersedia datang ke Lapas Kadar untuk menandatangani surat perdamaian terkait aset Gonogini yang tersisa. Hendra kabarnya bersedia menyerahkan mobil operasional lama dan sisa tabungan kecil miliknya, asalkan Anda mau memberikan testimoni keringanan hukuman di pengadilan pidana nanti. Aku terdiam sejenak, memandang keluar jendela besar ruang kerjaku di mana truk-truk logistik cateringku sedang sibuk memuat kotak-kotak makanan untuk dikirim ke pelanggan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan ketegasan. Sampaikan pada mereka, Pak Baskoro, saya tidak tertarik dengan sisa tabungannya, dan saya sama sekali tidak butuh mobil lama itu.
Saya sudah memiliki semua yang saya butuhkan di sini. Biarkan proses pidana berjalan murni tanpa ada tawar-menawar dari saya. Mereka harus belajar bahwa setiap tindakan keji di tengah malam memiliki harga mahal yang wajib dibayar tunai di pengadilan. Baik, Ibu Monique. Saya mengerti sepenuhnya. Jawaban Anda akan segera saya sampaikan pada pihak mereka. Tutup Pak Baskoro dengan nada penuh rasa hormat. Aku menutup telepon, lalu berdiri dan berjalan mendekati jendela. Angin siang meniup dedaunan pohon mangga di halaman kantor. Aku memejamkan mata, merasakan kehangatan matahari yang menembus kaca. Monique yang dulu sempat dikatai bodoh dan hendak diusir dari rumahnya sendiri, kini berdiri tegak sebagai seorang wanita yang mandiri, sukses, dan dihormati. Badai telah benar-benar berlalu, dan kini saatnya aku bersinar lebih terang di jalan yang baru ini. 3 bulan berlalu sejak ketukan palu hakim pengadilan agama meresmikan status baruku. Waktu berjalan begitu cepat ketika kita sibuk membangun kembali puing-puing kehidupan yang sempat diruntuhkan oleh orang lain. Hari ini, suasana di luar gedung pengadilan negeri terasa begitu terik. Namun di dalam ruang sidang utama, hawa dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk hingga ke tulang. Aku, Monique, duduk di kursi deretan depan ruang tunggu sidang dengan pembawaan yang sangat tenang. Hari ini adalah sidang pembacaan putusan akhir untuk kasus pidana penipuan dokumen dan penggelapan dana yang dilakukan oleh Hendra, ibunya, dan Slay. Aku sengaja hadir, bukan karena aku belum move on atau masih menaruh dendam, melainkan untuk menyaksikan hukum menunaikan tugasnya dengan adil. Aku ingin melihat akhir dari skenario yang mereka susun di dapur rumahku tengah malam itu. Pintu besar ruang sidang terbuka. Petugas kejaksaan mengawal 3 orang terdakwa masuk ke dalam ruangan. Saat melihat mereka, dadaku berdesir, bukan karena takut, melainkan karena rasa takjub melihat bagaimana roda kehidupan bisa berputar begitu drastis. Hendra berjalan dengan kepala tertunduk dalam, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Wajahnya yang dulu selalu klimis dan penuh keangkuhan kini tampak kusam, tirus, dan dipenuhi gumpalan janggut yang tak terawat. Di belakangnya, ibu mertua, atau lebih tepatnya mantan ibu mertuaku, berjalan dengan langkah gontai, separuh rambutnya yang memutih dibiarkan terikat berantakan. Sementara Slay, wanita yang dulu memakai gaun merah menyala saat hendak mengusirku, kini tampil polos tanpa riasan, matanya sembab dan memandang lantai dengan tatapan kosong. Saat mereka melewati barisan kursi tempatku duduk, Hendra tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, penuh dengan kilatan penyesalan yang mendalam. "Monique," bisik Hendra dengan suara yang serak dan bergetar. "Monique, tolong maafkan Mas. Tolong." Petugas kepolisian langsung menepuk pundak Hendra dengan tegas, memintanya untuk terus berjalan menuju kursi terdakwa. Aku tidak membalas ucapannya. Aku hanya menatapnya lurus, memberikan seulas senyuman tipis tanpa kata. Sebuah senyuman yang menegaskan bahwa kesempatannya untuk dimaafkan sudah terkubur bersama surat cerai kami. Ibu mertua sempat melirikku juga. Namun, tidak ada lagi makian, istri bodoh, yang keluar dari mulutnya. Wanita tua itu dengan cepat memalingkan wajah, tampak sangat malu dan terpukul karena harus menghadapi kenyataan bahwa wanita yang dulu ia sepelekan kini duduk sebagai saksi korban yang terhormat di ruang sidang ini. Hakim ketua memasuki ruangan, membuat seluruh hadirin berdiri termasuk diriku. Begitu semua kembali duduk, suasana mendadak hening dan mencekam. Ketukan palu hakim berbunyi 3 kali, menandakan pembacaan amar putusan dimulai. Hakim membacakan rentetan fakta persidangan dengan artikulasi yang sangat jelas. Bagaimana Hendra menyalahgunakan jabatannya di perusahaan catering milikku, bagaimana Slay ikut serta memalsukan spesimen tanda tangan untuk pengalihan aset rumah, dan bagaimana mantan ibu mertuaku turut menikmati dan menyembunyikan hasil kejahatan tersebut. Menyatakan terdakwa 1, Hendra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut, dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun. Ucap hakim ketua sambil mengetukkan palunya. Tok! Hendra langsung lemas. Kepalanya jatuh bersembunyi di balik kedua telapak tangannya. Menyatakan terdakwa 2, Slay,
terbukti bersalah melakukan penyertaan dalam pemalsuan dokumen otentik dan penadahan, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Tok! Sele langsung terisak, menutupi wajahnya yang mulai basah oleh air mata keputusasaan. Dan menyatakan terdakwa 3. Ibu terbukti secara sah melakukan permufakatan jahat dan menikmati hasil tindak pidana, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun. Tok! Mendengar vonis tersebut, mantan ibu mertuaku langsung berteriak histeris di dalam ruang sidang. Mirip sekali dengan teriakannya di pagi hari saat mereka ditangkap. Ia menangis sejadi-jadinya sambil memegangi lengan kursi, menolak saat petugas kejaksaan mulai menggiring mereka kembali ke sel tahanan. Aku berdiri dari kursiku, membalikan badan tanpa perlu melihat ke belakang lagi. Di luar gedung pengadilan, langit tampak begitu cerah dan angin siang berembus sejuk, menyambut langkah kakiku. Pembalasan ini telah selesai dengan sempurna. Bukan lewat kekerasan atau caci maki, melainkan lewat ketenangan, kecerdasan, dan ketegasan hukum. Kini, jalan di hadapanku benar-benar bersih, dan aku siap melangkah menuju masa depan yang jauh lebih indah sebagai Monik yang seutuhnya bebas. 6 bulan berlalu sejak ketukan palu terakhir di ruang sidang pengadilan negeri itu terdengar. Waktu, seperti air yang mengalir di sungai yang jernih, perlahan tapi pasti menghapus sisa-sisa lumpur masa lalu yang pernah mengotori hidupku. Aku, Monik, kini berdiri di dalam sebuah aula hotel bintang 5 yang megah, dikelilingi oleh dekorasi bunga lili dan lampu gantung kristal yang memancarkan cahaya berkilauan. Malam ini adalah malam penghargaan bagi para pelaku usaha kuliner dan catering paling berpengaruh di ibu kota. Amalia Catering, bukan lagi sekadar usaha rumahan yang beroperasi di dapur kecil. Di bawah kendali penuh dan tangan dinginku setelah badai itu berlalu, perusahaan kami berhasil melakukan ekspansi besar-besaran, membuka 3 cabang baru, dan resmi ditunjuk sebagai mitra utama untuk berbagai acara kenegaraan. Aku menatap pantulan diriku pada dinding kaca besar di sudut aula. Malam ini aku mengenakan gaun malam model kebaya modern berwarna marun dengan payet keemasan yang elegan. Rambutku disanggul rapi, memperlihatkan leher dan anting-anting mutiara yang berkilau lembut. Di dadaku, tidak ada lagi sesak. Yang ada hanyalah detak jantung yang tenang dan penuh rasa percaya diri. Bu Monik, acara penganugerahan akan dimulai 10 menit lagi. Mohon bersiap di barisan kursi depan. Bisik Mbak Marni yang malam itu tampil anggun mendampingiku sebagai manajer operasional terbaikku. Baik, Marni. Terima kasih. Jawabku sembari meletakkan gelas minuman di atas meja saji. Saat aku berjalan menuju barisan kursi depan, beberapa rekan bisnis dan pengusaha lain menyapaku dengan penuh rasa hormat. Mereka mengenalku bukan sebagai mantan istri siapa-siapa, bukan pula sebagai wanita yang hampir kehilangan rumahnya. Mereka mengenalku sebagai Monik Amalia, seorang wanita tangguh, visioner, dan pemilik tunggal dari kerajaan bisnis catering yang sedang naik daun. Ponsel di dalam tas kecilku bergetar pelan. Aku membukanya sejenak saat sudah duduk di kursi depan. Sebuah pesan teks dari Pak Baskoro masuk, mengabarkan formalitas akhir dari pembagian sisa aset pasca eksekusi rumah. Di akhir pesannya, Pak Baskoro menulis, "Selamat atas penghargaannya malam ini, Ibu Monik. Anda sangat layak mendapatkannya setelah semua perjuangan Anda." Aku tersenyum tipis, lalu menyimpan kembali ponselku saat lampu aula mulai meredup, menandakan acara utama telah dimulai. Pembawa acara di atas panggung mulai membacakan nominasi untuk kategori Best Corporate Catering Service of the Year. Jantungku berdesir, namun kali ini desiran itu dipenuhi oleh rasa antusias. Sangat berbeda dengan desiran mencekam yang kurasakan di balik pilar kayu dapur rumahku setahun lalu. Dan penghargaan tertinggi malam ini jatuh kepada Amalia Catering, di bawah pimpinan Ibu Monik Amalia. Suara gemuruh tepuk tangan seketika memenuhi seisi ruangan yang megah itu. Lampu sorot panggung bergerak cepat dan langsung berhenti tepat di atas tubuhku. Aku berdiri dengan anggun, membetulkan sedikit posisi gaunku, lalu melangkah menuju panggung dengan kepala tegak. Setiap langkah yang kuambil di atas karpet merah malam ini terasa begitu bertenaga. Ini adalah langkah kaki seorang wanita yang pernah coba dihancurkan, diusir, dan dikatai bodoh di tengah kegelapan malam,
namun memilih untuk bangkit dan bersinar di bawah terang lampu dunia. Di atas panggung, setelah menerima piala berlapis kuningan yang berat dan indah itu, aku berdiri di depan mikrofon. Aku memandang ratusan pasang mata yang menatapku penuh kekaguman. Terima kasih kepada Tuhan, kepada seluruh tim hebat saya di Amalia Catering, dan kepada semua orang yang selalu percaya pada kemampuan saya. Ucapku dengan suara yang lantang, tenang, dan berwibawa melalui pengeras suara. Penghargaan ini adalah bukti bahwa badai sehebat apapun tidak akan pernah bisa menenggelamkan seseorang yang tahu cara mengendalikan kemudinya. Untuk seluruh wanita di luar sana, jangan pernah biarkan siapapun membuatmu merasa kecil atau tidak berdaya. Hargai dirimu sendiri, karena kekuatan sejatimu ada di dalam ketenangan dan kecerdasanmu. Tepuk tangan kembali bergemuruh, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Aku turun dari panggung dengan membawa piala itu di pelukanku. Ini bukan hanya sekadar piala bisnis. Ini adalah simbol kemenangan mutlak atas harga diri dan kehormatanku yang sempat dipertaruhkan. Malam itu, setelah acara selesai, aku pulang ke rumahku, rumah yang kini sepenuhnya bersih, damai, dan penuh dengan energi positif. Aku meletakkan piala tersebut di lemari kaca ruang tamu, tepat di samping dokumen kepemilikan rumah yang sah atas namaku. Aku berjalan ke dapur, mengambil segelas air putih, lalu meminumnya dengan tenang di dekat jendela yang menghadap ke halaman luar. Di bawah siraman cahaya bulan purnama yang terang benderang, aku tahu bahwa cerita lama yang penuh air mata telah benar-benar usai. Monique yang penuh kelembutan itu tidak pernah hilang. Ia hanya tumbuh menjadi jauh lebih kuat, bijaksana, dan tak lagi bisa dipatahkan oleh siapapun. Kehidupan setelah malam penganugerahan itu berjalan dengan ritme yang lebih tenang namun syarat akan produktivitas. Aku, Monique, kini tidak lagi harus membuktikan apapun kepada dunia. Piala yang tersimpan di lemari kaca ruang tamu bukan lagi sebuah pajangan untuk menyombongkan diri, melainkan sebuah pengingat bahwa komitmen dan ketegasan pada diri sendiri selalu membuahkan hasil yang manis. Pagi ini, udara di sekitar rumahku terasa begitu bersih. Setelah menikmati secangkir teh hangat di teras, aku tidak langsung bersiap pergi ke kantor pusat. Hari ini ada agenda yang jauh lebih personal dan menyentuh hati yang sudah lama kurencanakan bersama Mbak Marni, meresmikan yayasan sosial, Amalia Berdaya. Yayasan ini sengaja kudirikan dengan menyisihkan sebagian keuntungan dari Amalia Catering. Tujuannya sederhana namun mendalam, yaitu memberikan pelatihan keterampilan memasak, manajemen bisnis kuliner rumahan, serta bantuan hukum gratis bagi para wanita dan ibu rumah tangga yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka, baik karena faktor ekonomi maupun karena mengalami ketidakadilan domestik. Selamat pagi, Bu Monique. Sapa Mbak Marni dengan senyum semeringah saat aku tiba di sebuah gedung serbaguna di pinggiran kota yang telah kami sewa dan renovasi menjadi pusat pelatihan. Selamat pagi, Marni. Bagaimana persiapannya? Apakah semua peserta sudah hadir? Tanyaku sambil merapikan blus batik modern berwarna pastel yang kukenakan. Sudah, Bu. Ada sekitar 30 wanita yang sudah berkumpul di dalam aula. Mereka sangat antusias menunggu kedatangan Ibu. Kurikulum pelatihan untuk 1 bulan ke depan juga sudah siap di meja masing-masing. Jelas Mbak Marni dengan nada bangga. Aku melangkah masuk ke dalam aula kecil yang bersih dan tertata rapi. Begitu pintu terbuka, pandanganku disambut oleh wajah-wajah penuh harap dari para wanita dengan berbagai latar belakang usia. Ada yang masih muda dengan balita di pangkuannya. Ada pula yang sudah parubaya dengan guratan lelah di wajah mereka. Tatapan-tatapan mata mereka seketika mengingatkanku pada diriku sendiri di masa lalu, saat aku merasa tidak berdaya, tertekan, dan mengira bahwa duniaku telah runtuh sepenuhnya dalam satu malam. Aku berjalan menuju podium kecil di depan ruangan tanpa membawa teks pidato. Aku ingin berbicara dari hati ke hati, sebagai sesama wanita yang pernah berdiri di titik terendah. Selamat pagi, ibu-ibu sekalian, ujarku, tersenyum hangat menyapa mereka. Terima kasih sudah melangkah kaki ke tempat ini. Kehadiran ibu-ibu di sini adalah bukti pertama bahwa kalian menolak untuk menyerah pada keadaan. Suasana aula mendadak hening. Semua perhatian terpusat pada setiap kalimat yang kuucapkan. Saya berdiri di sini bukan sebagai seorang direktur yang sukses tanpa celah. Saya berdiri di sini sebagai Monique, seorang wanita yang juga pernah dikhianati,
pernah dianggap bodoh, dan bahkan hampir kehilangan semua yang saya bangun dengan keringat sendiri. Saya tahu rasanya ketika malam terasa begitu panjang dan esok pagi tampak begitu menakutkan. Kataku, membuat beberapa wanita di barisan depan mulai berkaca-kaca karena merasa terhubung dengan kisahku. Namun, satu hal yang saya pelajari, air mata tidak akan mengubah keadaan, tetapi keputusan kita untuk bangkit dan belajar adalah awal dari perubahan. Di yayasan ini, kita tidak hanya akan belajar bagaimana cara memotong sayuran dengan benar, atau bagaimana cara menghitung modal catering. Kita di sini untuk saling menguatkan, membangun kemandirian, dan memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menginjak-injak harga diri kita lagi. Tepuk tangan yang riuh dan penuh haru bergemuruh di dalam ruangan. Aku bisa melihat binar keyakinan yang baru mulai tumbuh di mata mereka. Itulah kepuasan tertinggi yang bisa kurasakan saat ini, ketika pengalaman pahitku di masa lalu bisa kujadikan jembatan dan lentera bagi orang lain untuk menemukan jalan keluar mereka. Setelah acara pembukaan selesai, aku ikut berbaur dengan para peserta di area dapur praktik. Kami berbincang, tertawa, dan berbagi cerita tanpa ada sekat pembatas. Di tengah-tengah kegiatan, ponsel di saku blusku bergetar. Aku melangkah sedikit menjauh ke sudut ruangan untuk mengangkatnya. Itu adalah panggilan dari Pak Baskoro. Selamat siang, Ibu Moni. Maaf mengganggu kegiatan Anda di yayasan, kata Pak Baskoro di seberang telepon. Selamat siang, Pak Baskoro. Tidak apa-apa. Ada perkembangan baru. Hanya ingin mengabarkan bahwa proses pelelangan sisa aset dari kasus saudara Hendra yang disita negara telah selesai. Dana kompensasi kerugian yang menjadi hak perusahaan Anda telah sepenuhnya ditransfer oleh pihak kejaksaan ke rekening utama Amalia Catering hari ini. Secara administratif, seluruh urusan yang berkaitan dengan masa lalu Anda sudah bersih tanpa sisa sedikit pun. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kelegaan yang kian sempurna. Terima kasih banyak, Pak Baskoro. Dana itu akan langsung saya alokasikan untuk mengembangkan fasilitas pelatihan di yayasan ini, agar bisa menampung lebih banyak orang. Keputusan yang sangat mulia, Ibu Moni. Selamat melanjutkan kegiatan Anda. Tutup Pak Baskoro. Aku menutup telepon dan memasukkannya kembali ke saku. Aku menatap keluar jendela dapur ke arah langit siang yang cerah. Benih kebaikan yang sempat ingin dihancurkan oleh keserakahan mantan suamiku kini tidak hanya tumbuh menjadi pohon yang kokoh untuk diriku sendiri, tetapi juga mulai berbuah dan memberikan keteduhan bagi banyak orang yang membutuhkan. Aku tersenyum, berbalik kembali ke dalam dapur praktik, siap melanjutkan hari dengan penuh arti. 1 tahun kembali berlalu dengan begitu tenang. Waktu telah menunaikan tugasnya sebagai penyembuh terbaik. Hari ini, suasana di aula utama, Amalia Berdaya, tampak sangat meriah. Balon-balon berwarna pastel dan untaian bunga segar menghiasi setiap sudut ruangan. Hari ini adalah hari kelulusan bagi angkatan pertama para wanita yang mengikuti program pelatihan intensif di yayasanku. Aku, Monik, berdiri di belakang panggung, memandangi 30 wanita yang kini duduk rapi dengan mengenakan toga kecil dan kebaya sederhana. Wajah-wajah yang setahun lalu datang dengan tatapan kosong, layu, dan dipenuhi rasa trauma akibat badai kehidupan, kini telah berubah total. Mata mereka memancarkan binar rasa percaya diri, ketangguhan, dan harapan baru yang menyala. Mbak Marni berjalan mendekatiku sambil membawa sebuah map jilid tebal berisi sertifikat kelulusan dan rincian bantuan modal usaha mandiri yang akan kami bagikan hari ini. Bu Monik, semua sudah siap. Para peserta juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan sambutan terakhir dari Ibu. Bisik Mbak Marni dengan suara yang sedikit serak karena menahan haru. Terima kasih, Marni. Ayo kita mulai. Jawabku tenang, meskipun di dalam dada, jantungku berdegup dengan rasa haru yang luar biasa. Saat langkah kakiku naik ke atas panggung, seluruh hadirin berdiri dan memberikan tepuk tangan yang begitu panjang. Aku berdiri di depan mikrofon, memandang satu persatu wajah tegar di hadapanku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai emosiku yang tiba-tiba membubung tinggi. Ibu-ibu, saudari-saudariku yang luar biasa. Aku memulai sambutan dengan suara yang sengaja kubuat seberwibawa mungkin, namun getaran keharuan tidak dapat kusembunyikan sepenuhnya. Hari ini,
Mata saya menjadi saksi dari sebuah keajaiban. Setahun lalu, kita semua berkumpul di tempat ini dengan membawa luka masing-masing. Kita adalah wanita-wanita yang pernah dianggap lemah, dianggap bodoh, bahkan pernah dibuang oleh orang-orang yang seharusnya melindungi kita. Suasana aula seketika menjadi begitu sunyi. Beberapa peserta di barisan depan mulai menyeka sudut mata mereka dengan tisu. Dulu, di tengah kegelapan malam yang paling mencekam dalam hidup saya pernah mendengar kalimat bahwa saya akan diusir dan dihancurkan. Saat itu, duniaku terasa runtuh. Namun, hari ini, di tempat ini, kita membuktikan bersama-sama bahwa ketika seorang wanita memilih untuk tidak menyerah, ketika dia mengandalkan kecerdasan, ketenangan, dan martabatnya, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikannya untuk bangkit. Suaraku sedikit tercekat. Air mata yang sejak tadi kutahan kini perlahan meleleh membasahi pipiku. Namun, ini bukan lagi air mata kesedihan atau rasa sakit akibat pengkhianatan Mas Hendra di masa lalu. Ini adalah air mata kemenangan sejati. Air mata kebahagiaan karena melihat luka masa laluku telah berubah menjadi berkat dan kekuatan bagi puluhan wanita lain untuk mandiri. Hari ini, kalian bukan lagi korban dari keadaan. Kalian adalah pemenang. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan kepala tegak. Bangunlah usaha kalian, jaga anak-anak kalian, dan tunjukkan pada dunia bahwa mahkota seorang wanita sejati tidak terletak pada penilaian orang lain, melainkan pada kemandirian dan kehormatan dirinya sendiri. Tepuk tangan bergemuruh hebat mengguncang ruangan. Para peserta berdiri, banyak di antara mereka yang menangis sesenggukan, saling berpelukan meluapkan rasa syukur yang tak terhingga. Saat aku turun dari panggung untuk menyerahkan sertifikat satu persatu, seorang wanita parubaya bernama Ibu Rahma, yang setahun lalu datang dalam kondisi depresi karena diusir oleh keluarganya, tiba-tiba memelukku dengan sangat erat. "Terima kasih, Bu Monik. Terima kasih banyak," bisik Ibu Rahma di sela tangisnya yang pecah. Ibu tidak hanya mengajari kami cara mencari nafkah, tapi ibu sudah menyelamatkan hidup kami. Sekarang saya punya warung catering kecil sendiri, dan anak saya bisa tetap sekolah. Ibu adalah malaikat bagi kami. Aku membalas pelukannya tak kalah erat, membiarkan air mataku mengalir bebas di bahunya. "Ini semua karena kekuatanmu sendiri, Bu Rahma. Kamu yang hebat," bisikku lirih. Sore harinya, setelah aula kembali sepi dan semua peserta pulang dengan senyuman kemenangan mereka, aku berjalan sendirian menuju teras belakang gedung yayasan. Langit sore yang berwarna jingga keemasan membentang luas, memantulkan sinarnya yang hangat ke atas hamparan taman rumput yang hijau. Aku menyandarkan tubuhku pada pagar pembatas, menghirup udara sore yang sejuk dalam-dalam. Aku teringat kembali pada malam dingin di dapur itu, saat aku hanyalah seorang wanita yang terancam kehilangan segalanya. Jika malam itu aku memilih untuk menangis histeris dan menyerah pada takdir, aku tidak akan pernah sampai di titik seindah ini. Pengkhianatan mereka memang kejam, namun itulah yang memaksaku untuk membuka mata dan menemukan kekuatan terbesar yang selama ini tersembunyi di dalam diriku. Aku menatap langit luas sambil tersenyum tulus, benar-benar melepaskan seluruh sisa masa lalu dengan hati yang lapang. Aku, Monik, telah berhasil melewati badai terdahsyat dalam hidupku, dan kini aku melangkah maju ke masa depan yang cerah, penuh cinta, dan merdeka seutuhnya. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.